Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana menyusun bab 3 ya. Menyusun di bab 3 itu, di sini saya akan memberikan kerangkanya. Kita ketahui bahwa jenis penelitian itu ada kualitatif ya, kuantitatif, dan design science research ya, sesuai yang setelah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, pada penelitian kualitatif ya, kerangkanya itu yang pertama adalah Yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi di sini pada poin jenis penelitian itu Anda menjelaskan jenis penelitian yang Anda gunakan. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian Anda bagaimana? Ini saya contohkan di slide-slide yang pertama, ya pertama, kedua, ketiga itu ada jenis penelitian yang bentuknya kerangka-kerangka ya. Ada goals, kemudian teori framework, research question, ya. Kemudian ada method dan validity reliability misalkan seperti itu. Nah, itu di desain penelitian. Nah, kemudian prosedur penelitian itu berupa langkah-langkah penelitian ya. Langkah-langkah yang Anda lakukan dalam meneliti itu bagaimana? Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif itu Anda jelaskan populasinya dalam penelitian ini siapa. Kemudian teknik pengambilan sampelnya bagaimana? Ya, ingat ya, ada probability sampling, non-probability sampling. Di non-probability sampling ada purposive, snowball, dan sebagainya misalkan. Kemudian ada instrumen. Instrumennya bagaimana? Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data pada penelitian. Jadi kalau misalkan Anda tekniknya nanti mau wawancara, ya, teknik pengumpulan data wawancara, maka instrumennya instrumen wawancara. Ya, instrumen wawancaranya bagaimana? Seperti itu. Atau ini bisa dibalik ya, maaf kebalik ya. Teknik pengumpulan data baru instrumen. Ntar gini. X. Jadi teknik pengumpulan datanya, wawancara dan observasi, jelasin wawancaranya bagaimana, observasinya bagaimana. Kemudian instrumen wawancara dan instrumen observasinya harus ada. Berupa panduan Anda untuk mewawancara instrumen itu, panduan Anda untuk mengobservasi. Kemudian validitas dan reliabilitasnya dalam pengumpulan data ini bagaimana instrumen ini, validitas dan reliabilitasnya. Biasanya, ingat ya, dalam penelitian kualitatif itu ada triangulasi sumber data, triangulasi data, atau triangulasi metode, misalkan seperti itu. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif itu analisisnya dokumentasi, ya, hasil dokumentasi, hasil dari pengumpulan data tadi, dokumentasi, kemudian dikonseptualisasikan, lalu dikodekan, dan dikategorikan, misalkan, baru disimpulkan. Dan poin yang terakhir adalah etika penelitian. Ini untuk penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif juga sama. Pertama adalah kerangkanya jenis penelitian. Lalu ada sorry, ini poinnya kok salah ya. Lalu ada desain penelitian. Nah, ingat di dalam kuantitatif Anda harus memperlihatkan model penelitiannya. Ingat model penelitian itu memperlihatkan hubungan antar variabel yang akan Anda uji hipotesisnya. Kalau Anda verifikatif ya. Jadi teknik analisis datanya kalau misalkan seperti ini, jenis penelitian Anda kalau tidak menggunakan uji hipotesis dan uji statik, itu jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Tapi kalau ada uji hipotesis dan uji tes statistiknya, maka jenis penelitiannya adalah kuantitatif, deskriptif, verifikatif, seperti itu. Jadi kemudian nanti ada desain penelitian dan model penelitiannya digambarkan, hubungan antar hipotesis, hubungan antar variabel, maaf. Kemudian ada prosedur penelitian. Ini langkah-langkah yang Anda lakukan dalam penelitian Anda. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada populasinya siapa, teknik pengambilan sampel, sorry ini dulu ya, saya balik dulu.
Salah. Teknik pengambilan sampel yang tadi sama dengan yang di atas, kemudian teknik pengumpulan datanya kuesioner, jelasin. Kuesioner itu bagaimana atau survei itu bagaimana? Misalkan ini menggunakan kuesioner atau survei misalkan. Survei misalkan. Instrumen kuesionernya bagaimana? Nah, ini dibuat. Biasanya di dalam instrumen itu ada definisi operasional dari setiap variabel tersebut. Misalkan indikator setiap variabel indikatornya apa, kemudian item pertanyaannya apa, seperti itu. Kemudian ada validitas dan reliabilitas dari instrumen. Itu diukur. Nah, teknik validitas reliabilitas ini bisa Anda ukur menggunakan Smart PLS, bisa menggunakan SPSS, tergantung Anda penelitiannya mau pakai yang mana. Kemudian ada teknik analis data. Nah, teknik analis data ini kalau deskriptif berarti dideskriptifkan dari deskriptif. Jadi di rata-ratanya bagaimana. Kemudian ada uji hipotesis, ini untuk verifikatifnya. Ada uji hipotesis, uji testatifnya, seperti itu. Kemudian etika penelitian. Kalau desain science research ya, ini ada jenis penelitian sama, desain penelitian sama, kemudian prosedur penelitian. Ya, prosedur penelitiannya bagaimana. Kemudian ada pengumpulan data. Sorry, ini saya sini. Teknik pengumpulan data, ini teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan datanya misalkan wawancara dan observasi, berarti Anda jelaskan wawancara dan observasi. Lalu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya itu adalah hasil panduan Anda untuk mewawancara dan observasi. Lalu teknik analisis, pemodelan, development, dan testing. Bisa jadi ini ada teknik analis data gitu, tapi bisa karena di dalam BSR itu selalu ada artefak, biasanya ada pemodelan, kemudian ada development, prototype, dan testingnya. Nah, ini maka ada analisis permasalahan, kemudian analisis solusi, kemudian ada pemodelan, lalu develop prototype dan testing, lalu etika penelitian, seperti itu. Jadi ini adalah contoh kerangka di bab 3. Kalau Anda kualitatif berarti pakai yang ini, kalau Anda kuantitatif berarti pakai yang ini, kalau desain science research berarti Anda pakai yang ini. Seperti itu. Itu terkait kerangka bab 3, nanti bisa Anda lihat di contoh skripsi yang pernah saya upload. Itu ada contoh-contoh skripsi, nanti bisa Anda menjadikan referensi. Oh, bentuknya ternyata seperti itu di bab 3. Itu saja terkait bab 3, nanti minta tolong Anda kerjakan tugasnya, lalu nanti bisa berlanjut pada tahapan berikutnya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya itu teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kuantitatif, saya ajarkan semua, dan desain science research sampai analisis datanya bagaimana di bab 4-nya. Seperti itu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp di grup. Ingat jangan WhatsApp satu-satu secara japri ke saya. Karena banyak mahasiswa itu yang menjapri satu persatu sehingga saya sulit menjawabnya. Seperti itu. Itu saja dari saya tutup pertemuan ini. Selamat pagi dan semangat belajar. Terima kasih.